Saya langsung saja ya, saya akan share screen agar kelihatan. Apa namanya? Nah, karena ini berhubungan mekanisme stres, maka kita akan bahas dulu sedikit mengenai the power of stress ini. Jadi ini di luar pembahasan olah napas ya, tapi ini sangat berkorelasi dengan pembajakan sistem stres tadi. Kita akan lihat apakah stres itu bikin sakit, apakah stres itu bikin penyakit, apakah stres itu musuh gitu ya. Bener nggak sih kan kayak gitu tuh. Sering kita lihat seperti itu ya. Kayak kita akan lihat hubungan antara stres dan keyakinan. Jadi ada studi di luar sana, di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun. Studi ini menyatakan 3 hal berikut. Apakah Anda mengalami banyak stres dalam kadar yang tinggi, menengah, sedikit, atau hampir tidak ada? Kemudian dicatat dan datanya dibandingkan dengan data kematian dari National Index. Hasilnya, mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. Tapi, ada tapinya nih, ada tapinya. Tapi, hal itu terjadi hanya pada mereka yang percaya bahwa stres berbahaya bagi kesehatan. Jadi ketika dicontreng gitu ya, apa Bapak Ibu percaya stres bikin mati? Contreng iya. Apakah Bapak Ibu percaya stres bikin sakit? Contreng iya. Dan orang-orang yang mencontreng itu, berarti kan dia percaya tuh. Ya itu, yang banyak meninggalnya yang mencontreng itu. Jadi ini studinya luar biasa ya, menarik ya. Jadi di hubungan antara stres dan keyakinan, apa yang kita yakini itu akan terjadi karena tubuh kita mengatur untuk bergerak ke arah situ. Kita lihat lagi, hubungan antara stres dan perubahan mindset. Ada studi di Harvard. Jadi peserta diberitahu bahwa respon tubuh terhadap stres itu memiliki manfaat yang baik. Jadi gampangnya begini, studi ini si peserta, si subjek ini suruh naik ke panggung, katakanlah begitu, lalu dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab gitu, kemungkinan besar gitu. Pasti deg-degan gitu kan, kalau kita naik ke panggung deg-degan gitu. Tapi kasih tahu dulu, nanti kalau Bapak udah naik ke panggung, terus jantungnya berdetak cepat, anggap saja lah Pak, itu Bapak ini sedang siap melakukan aksi. Kalau Bapak napasnya makin cepat, ya udah nggak apa-apa Pak. Itu anggap saja kondisi oksigennya lagi dikirim lebih banyak, pokoknya semua yang dialami di atas panggung itu disikapi saja sebagai sesuatu yang positif Pak. Kira-kira begitu tuh kalau bahasa gampangnya ya. Lalu kita akan lihat hasilnya, ini menarik. Nah, kondisi umum pada saat jantung kita menghadapi stres adalah detak jantung lebih cepat, pembuluh darah menyempit. Vasokonstriksi ini kondisi umum, kondisi umumnya. Ya, seperti itulah kira-kira ya gambaran animasinya. Nah, kondisi jantung saat stres dipandang dan dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan, detak jantungnya sama cepatnya, pembuluh darahnya melebar. Gitu ya. Jadi merubah mindset mampu merubah kondisi biologis. Menarik ya? Gitu. Nah, inilah kenapa di beberapa video saya di YouTube saya bilang begini. Oke, Mas bergejala, Bapak Ibu bergejala. Iya, apa gejalanya? Anosmia, hilang penciuman Mas. Terus panik nggak? Iya, saya panik. Ya udah gini aja. Berapa usia Bapak Ibu? Katakanlah saya 60 tahun Mas. Berapa lama kehilangan penciuman? Ini baru 2 hari. Berarti 60 tahun dikurangi 2 hari. Rasa syukurnya lebih banyak mana? Nah, baru dia berpikir tuh. Maksudnya gimana? Loh ya iya, kan sekarang cuma dikasih hilang penciuman baru 2 hari nih. Tapi kan selama ini kan penciumannya normal, selama 60 tahun kurangi 2 hari. Jadi rasa syukur sama ketakutannya mestinya kalau ditimbang, kalau benar gitu ya, besar mana? Nah baru dia berubah pikiran situ. Iya sudah terima saja. Cuman 2-3 hari paling lama pun mungkin 3-5 hari atau seminggu, ya sudah terima saja. Ini bagian dari perjalanan kan begitu. Sambil dilakukan ikhtiar-ikhtiar yang semestinya. Tapi kalau kita tidak memiliki timbangan tadi, jadi kita akan melihat yang 2 hari itu seakan-akan dunia runtuh gitu. Padahal 60 tahun minus 2 hari itu, entah berapa hitungannya gimana ya, berarti 59 tahun 364 hari gitu kan. 352 hari kira-kira begitu. 59 tahun 325 harinya itu, 362 harinya itu Bapak ini normal hidupnya. Sekarang baru 2 hari, jadi ubah dulu mindsetnya. Kita bersyukur dulu, alhamdulillah bahwa kita ini sudah diberikan kehilangan penciuman 2-3 hari. Ya udah, ini ujian aja, anggap saja seperti itu. Dengan positif. Supaya apa? Supaya respon tubuh kita berubah. Nah itu, baru setelah itu dia paham. Seru ya. Nah sekarang kita lihat studi ketiga, antara stres dan menolong orang. Ada studi di Universitas Buffalo.
mendata sekitar 1.000 orang dewasa ya di Amerika dengan berbagai pertanyaan gitu ya. Seberapa besar stres yang dialami pada tahun terakhir? Sama seperti tadi. Ada pertanyaan lain, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain, seperti saudaranya, ke temannya, tetangganya, atau mereka yang tergabung di komunitas, kira-kira begitu. Kemudian seperti biasa, di data, berapa angka kematian selama 5 tahun terakhir di responden. Hasilnya, mereka yang mengalami stres berat oleh karena masalah keuangan, masalah keluarga, masalah finansial, anything lah, memiliki peningkatan risiko kematian hingga sepertiganya. Jadi sepertiganya mati. Tapi, ada tapinya lagi. Hal itu tidak berlaku bagi semua responden. Kok bisa? Iya, karena mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain lebih banyak, menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan, hingga menurunkan drastis angka kematian hingga 0. Seru kan? Jadi mereka yang, ya mungkin stadium 4 cancer, mungkin berat gitu kan, hanya bisa duduk, berbaring, tapi dia masih nolong orang gitu, masih tetap membantuin orang gitu ya, mungkin saudaranya, tetangganya, orang yang nggak dikenal, mungkin panti asuhan, jompo dan sebagainya. Pokoknya dia bantuin orang lah begitu. Dia meluangkan waktu yang lebih banyak untuk membantu orang lain, malah nggak mati-mati, hidupnya panjang gitu. Luar biasa kan? Oke, jadi banyak membantu orang lain itu dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres. Ya, jadi jangan ragu-ragu nolong orang tuh. Jadi ketika kita menolong orang itu kita sedang menolong diri kita sendiri, begitu. Nah pertanyaannya apa yang terjadi, apa yang berubah pada orang-orang itu gitu, orang yang stres dan belief tadi, stres dan perubahan mindset, dan stres dan helping people tadi. Nah kita lihat dulu hormon stres. Hormon stres itu ada dua, ada yang memiliki aspek individual dan aspek sosial, kita akan lihat. Aspek individual, ini adalah epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Maksudnya apa? Ketika dia keluar, dia hanya mempengaruhi badan orang itu aja. Jadi kalau saya stres, saya keluar epinefrin, norepinefrin atau kortisol mempengaruhi badan saya aja, nggak mempengaruhi orang lain. Sedangkan kalau individual dan sosial, berarti mempengaruhi diri saya dan mempengaruhi orang lain. Hormonnya adalah oksitosin namanya. Jadi kalau tadi adrenalin, noradrenalin, dan kortisol, kalau yang ada aspek sosialnya namanya oksitosin. Nah, ini manfaatnya luar biasa hebat, gitu. Jadi dia punya aspek sosial. Nah kemudian kita lihat, ketika misalnya stres hormon individual itu keluar, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol, kemudian bersama dengan itu kita mengeluarkan juga oksitosin di dalam tubuh kita. Bagaimana cara oksitosin keluar? Di sini ada poin nomor 6, dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Jadi positif thinking dan positif feeling. Jadi feedback positifnya begitu, positive thinking dan positive feeling. Karena ada yang positive thinking tapi feelingnya tidak positif. Juga kebalikannya. Jadi positive thinking dan positive feeling. Nah, ketika positive thinking dan positive feelingnya keluar, muncul secara jujur gitu ya, maka oksitosin itu melakukan blocking terhadap aspek individual itu. Jadi ibaratnya begini, gue udah keluar nih, lu adrenalin, kortisol, adrenalin, udahlah ganti fungsi gue aja. Nah, kira-kira begitu tuh. Seru ya. Nah, jadi oksitosin ini luar biasa, tapi syaratnya adalah kita stres dalam situasi stres dulu. Bisa nggak kalau sekarang kita lagi nonton ini kan posisinya enak gitu kan, duduk santai mungkin habis gajian karena awal bulan gitu kan, dapat bonus atau habis ditraktir, terus saya memunculkan feedback positif, nggak keluar oksitosinnya. Kenapa? Karena tidak dalam stressful situation. Jadi kita harus dalam situasi stres dulu. Kalau kita nggak dalam situasi stres, nggak keluar tuh. Jadi ini memang luar biasa, makanya disebut sebagai stress hormone gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa bahagia, senang, bersuka cita dalam kondisi standar, normal, santai, yang keluar ya beta endorfin, lain lagi, begitu namanya. Jadi harus stres dulu, lalu kita mensikapi dengan mekanisme feedback positif yang benar. Positif pada feeling, dan positif pada thinking, begitu. Nah, dari situlah baru kita punya mekanisme yang disebut dengan stress resilient, atau ketahanan stres. Oke, seru ya. Oke, jadi ini adalah sudut pandang stres yang menyenangkan begitu, sudut pandang stres yang menyenangkan, bukan yang menakutkan. Gitu. Ya sudah, hadapi saja. Ada rezeki, tolong orang, kan kira-kira begitu. Sedekah bisa, sekarang lewat mobile, taktik, bisa kirim kemana gitu kan, bisa. Atau apa saja, nggak punya duit banyak, pemikiran misalnya, bisa. Kita ngasih solusi pun seandainya cuma link yang bermanfaat misalnya, bisa. Banyak lah, cara-caranya banyak.
Tadi stress dan belief, stress dan positive mindset, dan stress dan helping people. Jadi lakukan tuh. Maka ini bisa reduce cortisol. Sebelum kami tutup, mungkin kami minta izin, apakah ada closing statement dari Mas Gunggung untuk kita semua? Oke, baik. Jadi karena ini terkait dengan pandemi gitu ya. Pertama, pelajarilah hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jauhi keributan, perdebatan nggak berarti. Karena ketika kita isoman itu kita sendirian, nggak boleh temani. Yang ditemani, yang bisa menemani kita hanya ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bekerjanya takdir yang maha kuasa. Itu aja. Oleh karena ikhtiar sedang kita lakukan. Dan nggak mungkin kita tidak terpapar COVID. Ini kata kunci. Nggak mungkin kita tidak terpapar. Pasti suatu saat nanti kita akan terpapar. Yang penting selamat dan sehat. Itu aja yang penting. Dan nggak masalah, kena, iya kena biarin aja. Wah, saya kena virus varian Delta, iya nggak apa-apa. Tapi siapkan dulu. Semua persiapannya dikondisikan. Ya mungkin konsep intermittent fasting, mungkin konsep olah napas, mungkin konsep napas ritme, mungkin apalah yang diyakini bermanfaat, disiapkan dulu. Dan kadang-kadang begini, ada faktor X yang berperan. Makanya tadi saya bilang stres dan menolong orang. Bisa jadi azithromycin itu nggak ada gunanya, Avigan nggak ada gunanya, remdesivir atau whatever apapun judulnya, oseltamivir atau mungkin plasma covalescence. Bisa jadi yang bermanfaat itu adalah ketika kita nolong orang, lalu orang itu mendoakan dengan tulus. Bisa jadi doanya menembus langit, lalu itu yang merubah takdir kita, merubah nasib kita. Bisa jadi begitu. Makanya saya singgung di awal antara stres dan helping people. Stres dan helping. Bisa jadi nggak ada gunanya semua obat-obatan itu nggak ada gunanya, bisa jadi. Karena memang ya itu bukan obat untuk COVID begitu. Nggak ada satupun obat untuk COVID yang sudah ditemukan. Bisa jadi faktor X itulah yang kemudian kita sering didoakan orang karena kita dianggap orang baik, karena aib kita masih tertutupi gitu kan. Maka doa-doa itulah yang kemudian mengubah nasib kita. Yang secara ajaib kita punya komorbid tinggi, kita obesitas, kita hipertensi, diabetes, kena varian Delta, tapi kita sembuh, pulih. Sementara orang-orang yang kena seperti itu tidak berhasil dilewati. Bisa jadi mungkin faktor X itu. Nah, maka ya hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun sebagai sebuah ekosistem bersama begitu. Ya mudah-mudahan kita bisa lewati pandemi ini dengan baik. Selamat dan sehat. Karena jangan lupa, long COVID juga tidak kalah berbahayanya. Maka saya kasih panduan sama teman-teman di komunitas saya itu, bagi mereka yang sudah divonis negatif, jangan senang dulu. Karena itu adalah hanya menunjukkan jumlah virus yang tidak infeksius, tapi tidak bisa menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan oleh virus dalam badan. Ibarat rayap yang merusak daun pintu. Ketika rayapnya mati, apakah daun pintunya kembali seperti semula? Tidak. Daun pintunya rusak. Maka kita harus medical check up dulu. Ya memang ada kos tambahan begitu kan? Ada kos tambahan. Tapi kalau misalnya kita berat dengan kos bagaimana? Ya udah, saya membangun sebuah asumsi berdasarkan pengalaman di lapangan bersama teman-teman di komunitas. Jika dia nggak punya komorbid, 2-4 minggu recovery-nya. Jika dia punya komorbid ringan, antara 1-3 bulan. Jika dia komorbid berat, itu 3-6 bulan. Dengan syarat dia tidak merubah gaya hidupnya. Jadi kalau dia sadar setelah sembuh dari COVID, dia dapat second life, karena banyak orang yang tidak bisa melewati itu, banyak orang yang isoman lalu meninggal, berarti dia nggak dapat second life. Jadi kalau kita sembuh dari COVID, itu second life. Second life, betul-betul second life 100% itu. Itu berkah yang maha kuasa, yang mungkin faktor X tadi. Dan orang itu melakukan perubahan gaya hidup. Dia mulai memperbaiki diri pada pikirannya, perasaannya maupun tindakannya. Dia mulai mau puasa, dia mulai mau olahraga, mulai mau makan benar, mulai mau olah napas, misalnya begitu. Maka percepatan pemulihannya semakin tinggi. Tapi kalau sembuh lalu makan tidur karena work from home gitu kan, Zoom tiduran lagi, Zoom tiduran lagi gitu kan, Zoom lagi tiduran lagi. Ya udah, kita tidak bisa berharap banyak, walaupun mungkin bisa saja ya keajaiban terjadi yang kedua, tapi we don't know lah, yang gitu-gitulah. Nah seperti itu. Jadi second life itu betul-betul kalau terjadi pada kita, ya udah, mungkin ini momennya kita beres-beres lah begitu. Sama kayak konsep autofagi.
momennya kita berbenah di dalam diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Boleh kena dan pasti akan kena. Yang penting tetap selamat dan sehat. Itu aja. Siap. Terima kasih Mas Gunggung.